Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang alat bantu pengembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Semit, NIM 2021-53095. Perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono, NIM 2021-53101. Apa itu alat bantu pengembangan? Alat bantu pengembangan adalah proses dalam sebuah sistem yang terdiri atas banyak prosedur dan melibatkan berbagai entitas serta dokumen sehingga membantu, mempermudah, memahami, dan mengevaluasi suatu sistem. Latar belakang alat bantu pengembangan. Dalam mengembangkan sistem baru, para perancang sistem banyak berkomunikasi dengan manajemen, dengan para user maupun dengan anggota tim sendiri. Komunikasi akan berjalan dengan mudah bila di antara mereka digunakan suatu bentuk komunikasi yang standar. Meskipun penggunaan narasi atau kata-kata sudah merupakan kebiasaan kita sehari-hari, tetapi tetap saja tidak mudah menggunakan narasi untuk menguraikan suatu sistem. Oleh karenanya, diperlukan suatu alat atau media untuk menggambarkan suatu sistem. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, diperlukan alat bantu pengembangan dan pendokumentasian sistem. Ada beberapa di antaranya adalah bagian alir atau flowchart, bagian alir data atau data flow diagram, tabel keputusan atau decision tabel, diagram Gantt atau Gantt chart, dan yang terakhir yaitu program komputer atau CAS, yaitu Computer Aided Software Engineering. Semua alat tersebut akan dibahas dalam PowerPoint ini. Yang pertama adalah flowchart atau bagian alir. Flowchart atau bagian alir adalah gambar yang menggunakan lambang-lambang baku untuk menggambarkan sistem atau proses. Flowchart memiliki beberapa lambang yang sudah digunakan dalam pengembangan sistem, baik dalam sistem manual maupun sistem komputerisasian. Beberapa lambang tersebut tampak dalam gambar berikut ini. Program untuk menggambarkan flowchart rata-rata dapat di-download cuma-cuma dari internet. Contohnya adalah seperti berikut. Yang pertama ada Microsoft Visio, yang kedua ada Smart Draw, yang ketiga ada Pattern, yang keempat ada Pasestar. Di samping kanan adalah contoh dari flowchart. Kemudian yang kedua ada CAS atau program komputer. CAS atau singkatan dari Computer Aided Software Engineering atau perancangan software berbantuan komputer adalah program komputer yang digunakan untuk merancang sistem. Dengan program ini, perancang sistem dapat bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik karena berbagai pekerjaan yang biasanya ditangani manual dapat ditangani oleh komputer. Program CAS saat ini sudah mulai banyak tersedia di pasar. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada BriefCAS dan yang kedua ada Power Designer. Berikut di samping kanan adalah contoh dari CAS. Kemudian yang ketiga, terdapat data flow diagram atau bagian alir data. Diagram alir data atau data flow diagram DFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan informasi dalam suatu sistem. Program komputer untuk menggambarkan DFD sebenarnya sama dengan program komputer untuk membuat flowchart, karena
memiliki kemampuan yang sama. Program-program tersebut diantaranya adalah yang pertama Microsoft Visio, yang kedua SmartDraw, dan yang ketiga Chartis. Berikut merupakan contoh dari data flow diagram. Selanjutnya, yang keempat, terdapat decision tabel atau tabel keputusan. Decision tabel atau tabel keputusan ialah tabel yang digunakan untuk menganalisis pembuatan keputusan dengan berbagai syarat. Tabel ini terdiri dari beberapa baris dan kolom. Tabel keputusan sendiri relatif mudah dibuat dan mudah dipahami. Untuk membuatnya dapat digunakan program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Berikut merupakan contoh tabel keputusan. Dan yang terakhir, terdapat Gantt chart atau diagram Gantt. Gantt chart atau diagram Gantt ialah diagram berkolom yang menggambarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Diagram ini terdiri dari dua kelompok kolom. Kelompok kiri berisi pekerjaan atau kegiatan, dan kelompok kanan terdiri atas jadwal kegiatan. Program komputer yang dapat digunakan untuk membuat tabel Gantt ada beberapa, dan kebanyakan tersedia di internet. Di antaranya ialah yang pertama, Microsoft Project. Yang kedua, Minuteman Project Management Software. Yang ketiga, Asprova. Yang keempat, SmartDraw. Kemudian ada 1, 2, 3 Project, dan yang terakhir yaitu Chartis. Berikut di belah kanan merupakan contoh dari Gantt chart. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.